channel aku, channel Iren Gabriela. Di channel kali ini, kita akan membahas tentang teori hierarki, tetapi kita harus paham dulu apa itu teori hierarki. Menurut Maslow dalam Minderop 2011-229 menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, fisiologis, yang kedua, rasa aman, yang ketiga, cinta dan memiliki, yang keempat, harga diri, dan yang kelima, akulturasi diri. Nah, kebutuhan dasar yaitu kebutuhan dasar fisiologis yang meliputi kebutuhan sehari-hari kita seperti makan atau minum, pakaian, istirahat, dan tempat tinggal yang harus lebih dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar fisiologis atau fisik itu adalah menurut Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang penting apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi. Nah, mari kita cari tahu apa saja sih kebutuhan itu. Yang pertama, kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologis itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama para novel Pulang dan Laut, menceritakan karya Leila S. Chowdhury. Berikut kutipannya. Pulang. Dengan semangat aku membuka dapur, ada mie dan ada daging, ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vivian segera menyiapkan semua perangkat kuali, minyak goreng, dan bumbu. Chowdhury 2012-202. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makanan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Bila tidak dipenuhi, seorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut, bercerita karya Leila S. Chowdhury. Berikut kutipannya. Laut bercerita, kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Chowdhury 2017-2-179. Selanjutnya, kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkan memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik keadaannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya, seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan bertujuan
dapat mencapai kehidupan yang baik. Kebutuhan akan rasa aman juga meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan, dan daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan di lingkungannya. Yang selanjutnya, kebutuhan rasa cinta yang dimiliki. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta yang memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Choudhury. Berikut kutipannya. Pulang. Aku betul-betul tidak tahu dan tidak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivieni yang jelita dan menikahinya, hatiku merasa bergetar setiap kali mengenang Surti. Choudhury 2012.265